Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan Webtoon Tower of God dari chapter 82 sampai dengan 84 season 3. Oke, langsung saja. Jadi pada chapter 82, poin pertama amarah Bam. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, setelah pertarungan antara Bam dan Arya melawan White, Bam berhasil lolos dari White. Namun di akhir, White berhasil memancing amarah Bam tepat sebelum dirinya berteleportasi. White mengatakan kalau ia telah membunuh Prince dan Akraptor di kereta neraka dahulu. Tentu di sini Bam tidak langsung percaya, tapi kemudian Bam teringat kata-kata Kun ketika Bam dan kelompok Wangnan akan berpisah dahulu. Bam sedari awal mengkhawatirkan mereka yang sedang mengejar Horyang, namun Kun berkata kalau tak perlu ada yang dikhawatirkan karena ia telah menghubungi mereka dan mereka pun juga baik-baik saja. Kembali lagi ke cerita, walaupun tidak dijelaskan secara langsung, tapi sepertinya di sini Bam menyadari kalau Kun berbohong tentang nasib mereka. Karena seperti yang kalian tahu, Kun ini selalu menjauhkan Bam pada apapun yang berpotensi mengganggu dirinya, baik fisik maupun mental. Menyadari hal itu, Bam pun sukses dibuat murka oleh White. Bahkan di sini Bam mengancam White kalau ia akan membunuhnya. Dan tadinya Bam juga sempat berniat kembali pada White. Namun Arya yang ada di sana langsung menarik Bam dan pergi menggunakan alat teleportasi. White pun berkata pada Bam untuk menunggu selama 10 menit jika Bam memang ingin membalaskan kematian mereka berdua. Oke, berikutnya poin kedua, sebuah kebencian dan The Heart. Di sini point of view mengarah pada Karaka dan Dowon. Setelah mengalahkan salah satu komandan divisi The Heart, mereka kemudian mencari seekor tikus. Dan di sela waktu tersebut, Dowon menanyakan alasan mengapa Karaka begitu membenci The Heart hingga ia menjadi seorang slayer. Namun Karaka hanya menjawab kalau perasaan itu sudah ada sejak ia lahir, seakan-akan itu memang sudah ditakdirkan. Menurut Mimin, dengan pernyataan tersebut, kita selangkah lebih dekat pada identitas Karaka. Tapi yang menariknya, jika Karaka memang sedari awal ditakdirkan untuk membenci The Heart, mengapa Karaka memiliki salah satu cincin The Heart? Ya, semakin dipikir semakin banyak pula pertanyaan yang ada di kepala ini. Jadi kita tunggu saja sampai Siu mengungkap identitas Karaka sepenuhnya. Selanjutnya poin ketiga, pertarungan Karaka dan Dowon. Kali ini setelah berbincang tentang kebencian mereka, akhirnya Karaka dan Dowon pun menemukan 2 ekor tikus di sebuah lubang. Walaupun mereka curiga kalau itu adalah sebuah jebakan, tak memiliki pilihan lain, Karaka dan Dowon pun masuk ke dalam sana. Dan benar saja, lubang tersebut adalah jebakan yang disiapkan oleh Lopobia Fusile, salah satu komandan divisi dari Squadron 5. Fusile berencana mengurung mereka di dalam lubang tersebut dan membunuh mereka dengan cairan asam. Namun tentu sebagai 2 orang petarung terkuat dari Fug, tak semudah itu bagi Fusile menjalankan rencananya. Karaka dan Dowon pun berhasil keluar. Namun di sana Fusile sudah menyiapkan cukup banyak pasukannya untuk menyambut mereka. Di sisi lain, melihat jumlah mereka kalah, Karaka pun juga mengeluarkan para pasukannya dengan teknik miliknya. Dan perang antara 2 pasukan tersebut pun pecah. Lalu berikutnya, poin ketiga, bangkitnya kekuatan sejati Bam. Di sini point of view kembali pada Bam. Bam berhasil berteleport dengan Arya. Namun di sana Bam berniat untuk menunggu White dan membunuhnya. Tentu mendengar hal tersebut, Arya pun cukup geram terhadap kelakuan Bam dan membujuk Bam untuk melanjutkan perjalanan daripada menyanyiakan nyawanya dengan melawan White. Apalagi Bam masih memiliki janji pada Arya untuk menghilangkan mantra yang ada di dalam tubuhnya. Namun perkataan Arya tersebut tak cukup untuk menghentikan Bam. Dengan Bam yang sepertinya sangat marah, kemudian di panel berikutnya kita diperlihatkan garis yang digambar oleh Bam terisi dengan kekuatan cahaya yang ada di dalam tubuhnya. Yang jika kalian ingat pada saat di kereta neraka, kekuatan cahaya ini adalah kekuatan yang hampir menelan Blue Tirisa. Tapi jujur saja, di sini sebenarnya masih kurang jelas kekuatan apa yang mengisi garis Bam ini. Apakah itu memang cahaya yang ada pada Bam atau itu adalah kumpulan dari jiwa-jiwa milik White yang ada di dalam tubuh Bam? Oke, berikutnya kita masuk pada chapter 83, poin pertama, kondisi Hatsu. Yap, jadi pada chapter ini kita beralih dulu dari Bam menuju point of view Hatsu dan Ketawar. Setelah sebelumnya Hatsu dan Cha berhasil menumbangkan Kendrick Dial, di sini Hatsu langsung terjatuh setelah mengaktifkan Donghae. Mengingat pedang tersebut memiliki resiko yang mematikan dan melihat Hatsu yang juga ikut tumbang cukup mengkhawatirkan. Namun ternyata di sini Hatsu selamat dan hanya kelelahan saja. Selanjutnya poin kedua, tumbangnya sang Slayer Beirojama. Yap, setelah sebelumnya Yosracha serius dan masuk ke dalam mode Wild Beast sepenuhnya, Yama benar-benar tak memiliki peluang untuk menyerang balik. Dan bahkan saat ini kondisi Yama terlihat sedang bermandikan darah. Sementara Yosracha, ia bahkan tak mengalami lecet sedikit pun.
Benar-benar perbedaan kekuatan yang jauh sekali. Berikutnya poin ketiga, sang kakak Bearer Doom. Kali ini point of view berganti menyorot pada Doom. Di sini Doom masuk ke dalam Cat Tower bersama dengan Paul. Namun karena sebelumnya di tembok pertama Paul masuk ke dalam transformasi penuhnya, lalu karena Paul masih awam juga, saat ini dirinya kelelahan dan pingsan. Sementara Doom, ia memiliki perasaan yang tidak enak dan mengkhawatirkan Yama. Doom pun berusaha mencari tikus, dan singkat cerita, Doom mendapatkan seekor tikus dan berteleport ke dalam map Yama berada. Selanjutnya poin keempat, permainan dalam ruang kendali. Kali ini point of view menyorot pada timnya Hockney. Di sini Hockney, Rock, dan Elaine berhasil menemukan ruang kendali. Di dalam ruang kendali, mereka diharuskan menjalani sebuah permainan melawan salah satu monster menara yang Ysracha tangkap, yaitu King Crab. Di ruang kendali, Hockney dan kawan-kawan bisa melihat kondisi yang ada pada grup pertama, khususnya Bam dan Yama. Di sana mereka juga bisa membeli sebuah item untuk membantu orang-orang yang ada di grup pertama. Namun untuk mendapatkan item tersebut, Hockney dan kawan-kawan harus membelinya menggunakan poin dari permainan yang akan mereka mainkan. Dan terkait dengan hal itu, di sini Mimin buat singkat saja. Jadi dalam permainan ini ada 3 mata uang yang dilambangkan dengan kotak, segitiga, dan lingkaran. Sementara di sekitar arena permainan juga terdapat banyak ikan yang membawa ketiga simbol tersebut. Jika mereka bisa menghancurkan ikan tersebut, Hockney bisa menurunkan, menaikkan, atau bahkan menukar harga dari sebuah item yang ada tergantung dengan ikan bersimbol yang mereka bunuh. Tapi tentu dalam permainan ini sendiri mereka akan diganggu oleh si King Crab. Berikutnya poin kelima, antara Doom, Yama, dan Ysracha. Kali ini point of view kembali lagi pada Yama. Setelah Doom sampai di tempat Yama, ia bertemu dengan Ysracha. Dan seperti biasa, mereka hanya saling mengoceh satu sama lain. Sampai akhirnya, Doom dan Ysracha membicarakan tentang ibu dari Yama. Ysracha berkata kalau Yama dan Doom ini memiliki ibu kandung yang berbeda. Namun di sana, Doom sepertinya sudah mengetahui hal tersebut. Sementara Yama yang ternyata masih sadar juga mendengar hal itu dan bertanya-tanya. Di sini Ysracha kemudian menjelaskan kalau Yama sebagai raja dari ras anjing sebenarnya bukanlah ras anjing murni, melainkan ras campuran. Berikutnya poin terakhir pada chapter ini, siasat Kun. Di sini setelah Hockney memahami semua aturan permainan yang ada di ruang kendali, ia langsung memberitahukannya pada Kun. Dan saat ini Kun pun juga sudah mengetahui keadaan Bam dan Yama. Mengingat keadaan Yama yang cukup parah, Hockney menyarankan untuk membeli item pengembali musuh. Tapi menurut Kun, hal tersebut akan menghabiskan poin mereka. Yang tentu di sini seperti biasa dan sudah pasti Kun juga mengkhawatirkan Bam. Kun pun memberikan sebuah rencana lain pada Hockney. Walaupun tak dijelaskan seperti apa, namun menurut Hockney rencana tersebut cukup beresiko namun sepadan. Nah oke, kali ini masuk pada chapter 84, poin pertama, permainan dimulai. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, di sini setelah Kun memberikan rencananya pada Hockney, Kun pun langsung meninggalkan mereka karena ia menemukan sebuah tikus. Di sisi lain, permainan di ruang kendali pun dimulai. Singkat cerita, dengan kemampuan penglihatan masa depan milik Hockney, permainan berjalan dengan cukup mulus. Di sana mereka berhasil mendapatkan poin dan Hockney pun membeli item pengembali musuh untuk mengembalikan Ysracha yang ada pada map milik Yama. Berikutnya poin kedua, peringatan Ysracha dan identitas Yama. Di sini setelah Ysracha menjelaskan pada Yama kalau identitas asli Yama ini bukanlah berasal dari ras anjing murni, ia pun meneruskan kalau Yama hanya ras campuran langka yang tercipta karena rasa penasaran sang kepala keluarga Lopobia. Ysracha menjelaskan kalau di mata kepala keluarga Lopobia, dirinya dan Yama ini hanyalah seekor peliharaan yang lucu. Maka dari itu, Yama dan para ras anjing yang masih tersisa tak perlu berbuat hal yang bodoh, apalagi sampai menyebut dirinya dengan istilah Raja Para Anjing atau mungkin seorang Slayer. Dan tak lama kemudian, Ysracha pun diteleport kembali ke tempatnya berasal karena item yang digunakan oleh Hockney di ruang kendali. Oke, selanjutnya poin ketiga, ras anjing. Yap, setelah Ysracha pergi, di sini Yama masih bertanya-tanya tentang kebenaran kalau dirinya ini bukan berasal dari ras anjing murni. Dan Doom pun kemudian berkata demikian. Jadi di sini dijelaskan kalau satu-satunya ras anjing murni yang tersisa adalah Doom. Sedangkan dua adiknya yang lain, Yama dan Paul, mereka ini adalah ras campuran karena Doom dan Yama memiliki ibu yang berbeda. Untuk lebih jelasnya tentang ras anjing, pertama seperti yang diketahui, ayah Doom ini merupakan pemimpin ras anjing sekaligus ras anjing pertama. Namun walaupun ia adalah ras anjing pertama, ayah Doom ini merupakan makhluk ciptaan workshop dan pemimpin keluarga Lopobia.
Di sini kepala keluarga Lopobia sangat menyukai Ayah Doom karena dirinya memiliki kemampuan spesial yang disebut dengan Fang of the Beast. Kemampuan tersebut memungkinkan Ayah Doom untuk menciptakan ras anjing lain seperti apa yang dapat dilakukan oleh Doom saat ini. Dan kemampuan Fang of the Beast juga membuat Ayah Battle Doom tak bisa dikendalikan oleh siapapun termasuk kepala keluarga Lopobia. Dengan kemampuan Ayah Doom tersebut, kepala keluarga Lopobia menciptakan banyak pasukan ras anjing. Tapi belum cukup sampai di situ, sang kepala keluarga juga meminta Ayah Doom untuk memiliki anak dengan orang spesial yang telah ia siapkan, yaitu ibu asli Yama. Maka dari itu, mengapa Yama bisa begitu kuat dari ras anjing yang lain, bahkan kakaknya sendiri ras anjing murni? Itu karena ibu Yama pun adalah orang yang memiliki kemampuan spesial. Namun walaupun dengan permintaan seperti itu, Ayah Doom sangat setia dan tidak pernah melawan perintah tuanya, yaitu pemimpin keluarga Lopobia. Lalu mengapa saat ini ras anjing dianggap berkhianat dan Ayah Doom juga dibunuh? Jadi menurut sudut pandang Doom, itu semua disebabkan oleh Ysraca. Ysraca memfitnah Ayah Doom karena dirinya menginginkan Fang of the Beast milik Ayah Doom. Dan alhasil, rencana Ysraca sukses dan ras anjing pun dianggap berkhianat. Maka dari itu di sini bisa kita simpulkan, masuk akal mengapa Ysraca terlihat dalam tanda kutip cukup baik pada Yama dan Doom. Itu semua mungkin karena ia merasa sedikit bertanggung jawab dengan nasib mereka. Terbukti dengan Ysraca yang selalu menyarankan Doom dan Yama untuk pergi dan bersembunyi saja. Nah, jadi kurang lebih itulah asal-usul dari ras anjing. Berikutnya poin keempat, Fang of the Beast. Di sini setelah Yama mengetahui kebenaran tentang dirinya, Yama pun merasa tidak enak diri. Karena selama ini ternyata sebagai raja dari ras anjing, dirinya ini bahkan bukanlah ras anjing yang asli. Tapi kemudian Doom berkata pada Yama, meskipun begitu Yama mewarisi kualitas yang dimiliki oleh ayah mereka. Doom mengetahui hal tersebut saat dahulu Yama melakukan mode transformasi penuhnya. Dan pernyataan Doom tersebut sejalan dengan perkataan Ysraca yang sama-sama menyebutkan kalau Yama memiliki sebuah kualitas. Lalu berikutnya di sini juga dijelaskan apa itu sebenarnya Fang of the Beast. Jadi Fang of the Beast ini atau kita sebut saja taring merupakan sebuah kumpulan energi yang sangat besar. Dan disebutkan Ayah Doom sendiri memiliki 3 buah taring yang saat ini satu ada pada Doom, yang kedua ada pada Ysraca, dan yang ketiga entah ada di mana. Jadi di sini bisa kalian tebak, Doom berniat memberikan taring yang dimilikinya pada Yama. Secara Yama ini bisa dibilang adalah wadah asli dari kekuatan tersebut. Dan jika menurut pendapat Doom, Yama bahkan akan menjadi lebih kuat daripada Ysraca saat ia menerima taring tersebut. Dan ya, singkat cerita, Doom pun memindahkan taring yang dimilikinya pada Yama dengan segala resiko yang ada, mengingat Yama ini bukanlah ras anjing murni. Di akhir pendapat dari Mimin, dengan adanya kekuatan taring ini, mungkin jika Yama bisa mengumpulkan ketiganya, Yama sepertinya baru benar-benar akan pantas menyandang gelar seorang Slayer. Secara gelar Slayer ini memiliki arti para pembunuh 10 keluarga agung. Yang tentu kalau levelnya sudah seorang kepala keluarga, Mimin masih tidak bisa membayangkan apakah para Slayer ini benar-benar mampu mengalahkan mereka atau tidak. Ya, kita lihat saja pada chapter-chapter yang akan datang nantinya. Oke, berikutnya poin terakhir yang kelima, Bam dan sebuah dendam. Kali ini point of view kembali pada Bam. Di sini Bam benar-benar berniat menunggu kedatangan White. Bahkan Arya saja yang ada di sana sampai habis pikir dengan kelakuan Bam. Menurut Arya, kematian saat menaiki menara itu adalah hal yang biasa. Apalagi mengingat kalau hubungan Bam dan Prince Arcaptor pun juga tidak sedekat itu. Tapi Bam menjawab, walaupun mereka memang sempat terpisah, tapi 2 orang tersebut adalah orang yang ada bersamanya saat ia sedang terpuruk dan kesepian ketika berada di dalam Fug dahulu. Jadi Prince dan Arcaptor ini tidak sesimpel sebagai orang random yang sudah mati di masa lalu. Walaupun memang waktu berkumpul Bam dan Prince Arcaptor ini cukup singkat dan interaksi di antara mereka juga jarang terjadi, tapi mereka ini memiliki sebuah arti bagi Bam karena orang-orang inilah yang menemani dan membantu Bam keluar dari Fug. Lalu terakhir, sepertinya di sini Bam benar-benar sangat serius ingin mengalahkan White karena dirinya berkata Bam akan melakukan apapun untuk mengalahkan White, bahkan jika ia harus menjual jiwanya sendiri. Bagi Mimin pribadi, walaupun cukup bisa ditebak, tapi tetap benar-benar tidak terduga. Di tengah perang tembok kedua, di sini Bam malah akan bertarung habis-habisan melawan White. Apalagi dirinya juga harus pergi ke tempat Jin Sungha disegel. Ya, kita lihat saja apakah Bam akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang gila. Apakah Bam dapat mengalahkan White?
atau mungkin pertarungan BAM akan diinstruksi oleh seseorang. Nah, mungkin kurang lebih itulah hal-hal penting dan pembahasan Webtoon Tower of God pada chapter 82 sampai dengan 84. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.